Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin. Tentunya tetap setia menemani aktivitas pagi kalian memulai hari setiap jam 7 pagi. Dan hari ini adalah H-2 menuju Subaton Inggris dengan tema Di-Leading Di-Liton. Ini adalah sebuah Subaton yang kita persiapkan untuk mewakili kalian para underdog, para overlook, para pemain atau juga para komunitas dari My Friends ini yang sehari-hari sering diremehkan. Nah, mungkin lewat Subaton ini gue ingin sedikit membuat kalian melupakan kesulitan-kesulitan itu dan kita jalani Subatonnya bersama-sama. Gue akan mewakili kalian mungkin dari channel yang biasa-biasa aja. Mungkin kalau di level channel bola gue Leicester City, ya siapa tahu dengan Subaton ini kita bisa mencapai sebuah milestones bersama-sama kalian, tentunya sebuah kisah yang indah ya. Dan hari ini gue pengen shout out dulu untuk pedagang mie ayam di Blitar. Spesifik banget nih yang udah bergabung di kolom komentar setiap video. Ada komunitas petani kacang dan pekerja tower telekomunikasi ya. Terima kasih untuk selalu setia, absen-absen di kolom komentar, curhat juga boleh. Dan terima kasih juga untuk Rexona yang tetap kembali mensupport program ini dan menjadi official partner untuk Di-Leading Di-Liton Subaton kita. Dan gue ingin akan mereveal besok di hari pertama Subaton kita tanggal 11 September milestone Subatonnya apa. Karena kalau milestone Subatonnya terpenuhi, gue akan extend Subatonnya sampai 31 Desember 2025. Itu berarti gue gak tahu tuh berapa bulan, 3 bulan kali gak pulang-pulang ya. Jadi gue akan kalau benar terjadi milestone, kita lihat nanti ya, apakah kisah Subaton ini akan sama indahnya seperti kisah Leicester City menjuarai Liga Inggris di musim 2015-2016. Oke, dan kita akan memulai hari ini tema bahasan kita tentunya dengan baru aja fresh kemarin hasil dari uji coba antara Timnas Indonesia melawan Lebanon dengan hasil imbang skor kacamata 0-0. Ada beberapa takeaway yang ingin gue highlight di sini. Nomor satu tentunya adalah dicobanya skema 4 back secara konsisten oleh Patrick Kluivert sejak dari China Taipei. Sekarang juga melawan Lebanon masih bermain dengan formasi sama, 4 back sejajar dengan duet Kevin Dix dan juga Jay Izzes yang mengisi jantung pertahanan. Cukup solid, cukup menjanjikan. Kita lihat nanti seperti apa. Belum teruji secara defensif, secara counter attack, secara fast break. Tetapi ini bisa menjadi sebuah opsi ketika mungkin kita memang harus menghadapi lawan-lawan di mana kita harus mengambil inisiatif lebih penyerangan ketimbang menunggu bola dan hanya mengincar fast break dan counter attack. Dan nomor 2, masih sulitnya dari sisi kreativitas untuk bisa membongkar pertahanan lawan karena memang absennya sosok Tom Haye itu menjadi quote-unquote ketergantungan dari kita mendistribusikan bola dan mengalirkan kreativitas untuk pemain depan bisa lebih terkoneksi. Itu 2 hal yang pengen gue bahas. Secara khusus kita akan bahas nomor 1 tentang pairing dari Kevin Dix dan juga Jay Izzes di jantung pertahanan dengan skema 4 back sejajar. Jadi Sayuri di kanan, di kiri ada Dean James, dan duet di jantung pertahanan pemain Borussia Mönchengladbach dan juga Sassuolo. Ini duet Serie A dan Bundesliga nih my friend ya. Ini bukan kaleng-kaleng nih ya. Jadi gue merasa dengan formasi ini, dengan duet yang baru ini dan bermain dengan formasi 4 back cukup solid, cukup merasa secure ya, cukup merasa aman. Selama ini kan memang ketika pertama kali dicoba melawan Australia pada saat itu justru Calvin Verdong yang tampil sebagai center back di sisi kiri. Akhirnya kalah besar, banyak sekali disharmoni. Mungkin pertama kali juga itu bersama Patrick Kluivert dan pastinya ada kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya masih dianut oleh para pemain timnas kita saat era Sintayong. Nah, jadi ini belum terkoneksi dan akhirnya sekarang mendapatkan waktu untuk beruji coba kembali di-explore oleh Patrick Kluivert. Dari sisi chemistry, understanding, kemudian kemampuan untuk mengambil peran challenge dan cover, gue cukup melihat
duet Jay dan Kevin Dix ini sangat menjanjikan. Begitupun ketika memang harus maju ke depan dalam situasi set piece maupun menghalau set piece corner atau tendangan bebas yang tercipta dari sisi lawan. Gue merasa ini bisa menjadi sebuah opsi yang dicoba ya ke depannya, dan harapannya memang dengan memainkan formasi 4 back ini dengan 4 back sejajar, department ofensif ini bisa lebih fluid ya. Adanya pergerakan overlap dan underlap dari para back sayap. Beberapa kali kemarin gue lihat Dean James memiliki crossing yang cukup bagus, dan secara khusus juga Miliano tampil juga baik di sayap kanan. Jadi ini ada opsi-opsi lain gitu yang bisa kita accelerate dengan berkurangnya peran center back yang terlalu bejibun gitu ya. Dan seperti kita ketahui juga fullback kita tuh banyak banget opsinya. Jadi harapannya lebih ofensif yang lebih akan mengambil peran di sini. Maju ke soal kreativitas. Kemarin kan Tom Haye baru dimainkan memasuki penghujung pertandingan. Ini kelihatan banget dependensi dari tim ini terhadap sosok seorang Tom Haye yang bisa mengalirkan bola, memberikan umpan diagonal langsung maupun breakthrough ataupun through pass ke daerah berbahaya lawan gitu. Kemarin peran itu coba dimainkan oleh Verdong bergantian dengan Patinama. Belum terlalu fluid seperti ketika ada Tom Haye di situ. Pun dengan adanya Kambuaya yang tampil sebagai pemain nomor 10, gue seakan-akan teringat kepada sosoknya Kevin Prince Boateng di AC Milan, juga dimainkan role itu. Sebenarnya kan dia adalah box to box tadinya, jadi less technical ya, dia pemain yang lebih direct gitu. Nah itu juga mungkin role yang diadopsi oleh Kambuaya, dan ini mungkin sebenarnya bisa dicoba juga Tom Haye nanti untuk bermain sebagai nomor 10. Nah untuk memperdalam lagi dan memberikan perspektif yang berbeda, seperti apa takeaways yang bisa kita ambil dari 2 uji coba Timnas Indonesia kontra Cina Taipei dan teranyar lawan Lebanon, gue ingin mengundang salah satu legenda Timnas Indonesia, striker yang kita semua tahu menjadi bandera dari Timnas kita. Gue ingin mengintro Mas Kurniawan Dwi Yulianto. Selamat malam Mas, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Tadi nonton dari rumah nih Mas ya? Nonton dari rumah. Iya benar. Oke. Kita langsung aja Mas Kurniawan ke poinnya. Jadi ada beberapa hal yang pengen kita discuss sedikit nih sama Mas Kurniawan, terutama terkait hasil imbang antara Indonesia dan Lebanon di laga semalam gitu. Beberapa takeaways yang pengen kita ulas lebih dalam lagi. Pertama, tentunya yang menjadi topik yang cukup hangat nih Mas Kurniawan tentang seperti apa di 2 laga uji coba ini Coach Patrick Kluivert itu mencoba bereksperimen dengan memastikan lagi seperti apa komposisi lini bertahan yang dibangun dengan 4 back sejajar ya. Berbeda dengan pendekatan di laga-laga resmi sebelumnya yang memang skema 3 back peninggalan Coach Shin Tae-yong masih cukup solid gitu, dan itu diteruskan, dan sekarang dengan adanya kesempatan uji coba kembali skema 4 back dan cukup solid nih sebenarnya secara defensif ya Mas Kurniawan. Ada tanggapan sedikit tentang itu Mas Kurniawan? Ya memang kalau kita melihat dari sisi defense kita, memang menurut saya di 2 laga uji coba ini praktis tidak menemukan kendala ya, karena memang lawan yang kita hadapi lawan Cina Taipei juga nggak ngelawan. Kemudian pertandingan tadi yang saya pribadi itu berharap mereka melakukan high pressing seperti tim-tim dari Timur Tengah lainnya, tapi ternyata Lebanon lebih ke low block, defense, kemudian melakukan counter attack-nya pun tidak terarah, terutama di babak pertama. Dan menurut saya memang defense kita belum teruji lah menurut saya, karena memang lawannya tidak ngelawan menurut saya gitu kan. Walaupun sebenarnya ada catatan juga ketika di babak kedua pemain nomor 20 dari Lebanon ketika melakukan counter attack sempat merepotkan gawang kita. Untung ada si Emil melakukan save, dan ini sebenarnya menjadi catatan juga bahwa ketika kita melakukan serangan atau full attack, balance-nya harus benar-benar dijaga gitu sih menurut saya.
Oke, dan ada juga beberapa nama yang membuat debut gitu, Mas Kurniawan. Pertama tentunya adanya seorang Miliano Jonathans yang tampil cukup menurutku impresif ya di sayap Ya. kanan. Kemudian juga ada debutan lain itu adalah Mauro Zylstra, dan juga terakhir ada Wibowo yang sempat main sekitar 10 menitan lah ya gitu menuju akhir Ya. pertandingan. Nah, ini kan kaitannya dalam upaya untuk menemukan opsi-opsi lain dan kedalaman skuad untuk memperkaya opsi yang dimiliki oleh Coach Patrick. Nah, dari penampilan ketiga ini, dari komposisi tim yang sudah terbentuk, siapa menurut Mas Kurniawan yang kira-kira bisa merengsek untuk mendapatkan satu tempat di tim utama, atau mungkin bisa menjadi opsi dan solusi ketika memang terjadi deadlock dalam laga-laga putaran keempat nanti? Saya rasa ketika kita akan menghadapi Arab dan Irak yang mungkin cara bermainnya tentu akan jauh berbeda dengan Libanon, mereka Ya, mungkin akan lebih open play sehingga ya, menurut saya adanya Miliano tentu akan menambah daya kekuatan kita terutama di sektor kanan karena tadi terlihat memang Miliano terkesan bermain sendiri gitu kan, ya, memang di situ tidak terdapat space atau ruang yang memungkinkan si Yakub untuk melakukan overlap gitu kan. ya, Jadi ketika lawan low block memang agak susah lah bagi tim untuk bisa melakukan kombinasi terutama antara wing dan fullback kita gitu kan. Tapi saya yakin ketika Arab dan Irak tidak mungkin akan bermain seperti itu dan ini mungkin jadi pilihan atau opsi yang lain ketika Miliano dimainkan karena kita tahu Miliano punya kemampuan skill individu yang bagus, tidak hanya bermain full wing tapi dia bisa melakukan cut inside, melakukan combination play dengan striker, dengan attacking midfield. Tentu ini menjadi celah untuk kita membongkar pertahanan lawan gitu kan. Nah, justru yang tidak terlihat dominan justru di sektor kiri gitu kan kalau di ya, pertandingan tadi karena terkesan memang hanya Lili Pali masuk ke dalam terus James keluar tapi karena mungkin kedisiplinan dari sektor kanan Lebanon sehingga boleh dibilang sering gagal lah ketika melakukan dari serangan dari sektor kiri gitu kan ya, dan Mauro sendiri sebagai target man tentu sangat susah ketika berhadapan dengan 3 center back dan ya, sebenarnya saya tadi berharap banyak early crossing gitu kan ya, ketika mereka melakukan attacking kemudian kita melakukan counter attack karena saya ngelihat tadi beberapa kali juga ketika kita melakukan counter attack ada space di belakang back three mereka gitu kan satu hampir dapat si Mauro tapi kepotong oleh center back mereka satu si Miliano terlambat melakukan early crossing gitu kan dan ketika terjadi crossing juga tadi saya melihatnya hanya Mauro sendiri tuh hmm, di tengah dan berhadapan dengan 3 center back yang notabene posturnya tinggi-tinggi jadi ini mungkin menjadi catatan lah ketika lawan bermain center back mereka melakukan compact defense tentu harus ada opsi atau solusi dari Coach Patrick untuk melakukan evaluasi gitu sih menurut saya. ya. Satu hal lagi juga yang menjadi catatan kaki untuk formasi 4-2-3-1 yang dicoba di dua laga terakhir ini itu adalah siapa yang akan mengisi posisi nomor 10 yang memang dirotate nih, Mas Kurniawan. Iya. Malam ini Kambuaya yang main di situ gitu. Ketika ditaruh Lili Pali juga belum terlalu impactful gitu. Kemudian Ya. Marceng juga sempat dicoba di posisi itu dan dalam posisi memang match fitness yang mungkin kita rasa belum terlalu baik karena memang jarang mendapatkan bermain juga di klubnya sekarang dan sekarang lagi di loan juga. Dari pendapatnya Mas Kurniawan sendiri untuk posisi nomor 10 nih yang menjadi konundrum nih, kurang lebih opsinya kayak gimana nih Mas Kurniawan? Apakah emang di ditch aja 4-2-3-1-nya atau main 4-3-3 atau memang ada pemain yang existing yang mungkin bisa menerjemahkan role itu untuk bisa memberikan dampak seperti yang diinginkan oleh Coach Patrick?
Ya memang kalau melihat apa namanya formasi yang kita akan siapkan gitu kan, tentunya coaching staff sudah punya pertimbangan dengan menganalisa tim lawan gitu kan, Ya, karena kita juga tidak bisa berpatokan di dua laga ini. Tentunya ya, mereka punya tim sendiri yang akan apa namanya menganalisa tim lawan sehingga formasi apa yang tepat. Tapi menurut saya satu tempat itu saya berharap Ricky ada di situ gitu kan. Menurut saya ya, Ricky ini punya mobilitas yang tinggi, kemudian punya kepercayaan diri yang bagus, kemudian punya skill yang bisa merubah permainan gitu kan. Hanya tinggal memang harus ada yang memahami ketika Ricky ada di tengah, harus ada pemain yang paham lah ya, melakukan combination play gitu kan, karena ya, tadi memang terlihat sekali ketika Ricky bawa bola dari tengah untuk melakukan combination play menuju ke area penalti, kurang supportnya gitu sehingga ya, uh, mentok baru dilebarin lagi gitu. Padahal kan Ricky kita tahu punya kemampuan dribbling yang bagus, kemudian setelah passing dia akan bergerak lagi minta di belakang lawan. Nah, ini yang menurut catatan saya, pandangan saya harus chemistry-nya harus lebih dapat lah gitu kan. ya. Itu sih. Dan ini kan sebenarnya adalah opsi yang sebenarnya karakter permainan seperti Ricky Kambuaya yang lebih fisikal, lebih direct, lebih apa namanya robust gitu ya. Sebagai attacking midfield juga pernah diadop oleh AC Milan waktu naruh Kevin Prince Boateng sebagai trequartista. Sebenarnya kan dia nggak terlalu teknikal gitu ya. Sebenarnya secara Ya, gaya permainan gitu ya, nggak kayak trequartista klasik lah kayak Totti atau pemain-pemain lebih teknikal. Ini sebenarnya bisa ya, dicoba, memang supportnya harus harus lebih dapat chemistry-nya gitu, kayak gimana kapan kapan dia mungkin masuk off the ball, kapan covernya, kapan mungkin bergantian secara kombinasi. Mungkin itu highlightnya dari Mas Kurniawan. Terakhir Mas Kurniawan, saya ingin juga meng-highlight sebuah fakta di mana kan recently beberapa tim yang prominent itu karena sekarang lebih banyak sepak bola itu ke arah fisikal. Semakin lama ya, semakin jadi atlet nih, bukan bowler lagi kita bisa bilangnya gitu ya. Pemain yang teknikal nih udah mulai jarang semua jadi atlet gitu kan. Mmm, Beberapa hal yang dijadikan fokus untuk membuka kunci pertandingan ketika itu menjadi pertandingan yang approach-nya sangat fisikal, itu adalah persiapan untuk set piece nih, Mas Kurniawan. ya, Makanya tim-tim di Inggris, tim-tim di Eropa itu banyak sekali menekankan kepada persiapan, set piece, terutama sekarang spesialis dari pelatih set piece yang memiliki target khusus, ini gaya sendiri untuk bisa memaksimalkan corner, tendangan bebas, dan ini mungkin area yang bisa diimprove nih Mas Kuryawan dalam hal ketika kita bertemu lawan kayak Lebanon nih hari ini ya. Sebenarnya kita dapat beberapa kali corner kan, tapi dari ya. skema set piece-nya ini belum maksimal. Ada tanggapan khusus nggak dari Mas Kurniawan terkait hal ini? Iya, saya setuju sekali ya karena memang salah satu cara untuk memenangkan suatu pertandingan tentu dari set pieces gitu Hmm, kan, dan iya, sebenarnya kita diuntungkan punya pemain yang apa namanya skillful, kemudian punya kecepatan sehingga tadi beberapa kali juga si Ricky apa namanya di tackle dan mendapatkan free kick untuk kita sebenarnya bisa ya, dimanfaatkan dan tentu ini menjadi senjata kita juga dan berharap apa namanya tim kita bisa memanfaatkan hal itu karena kita ingat dulu bagaimana Barcelona dengan tiki takanya merajalela gitu kan, tapi ketika ada anti tacticalnya, ketika nggak ada apa namanya space antar lini, akhirnya kewalahan juga. Jadi segala sesuatu itu pasti segala taktik itu pasti ada antinya gitu dan berharap ketika kita deadlock di dengan open play ya set piece menjadi andalan gitu apalagi kita punya pemain yang posturnya juga tinggi kemampuan hmm, headingnya juga bagus seperti J.I.J ada Rido kemudian Kevin Dick juga dan ya berharap bisa dimanfaatkan dengan baiklah karena sebenarnya set piece ini kan boleh dibilang bolanya mati gitu jadi ya, apanya deliverynya harus benar-benar maksimal gitu. Nah, berharapnya kedepannya seperti itulah gitu kan. Apalagi kita juga punya penendang-penendang yang menurut saya akurasinya juga hebat gitu kan. Ada Verdong, kemudian ada Marcel, ada Tom Hayes, semualah hampir semua mempunyai kemampuan untuk
melakukan delivery di set piece, dan ini harus dimanfaatkan bener itu sih. Ya, dan mungkin bisa juga direvisit lagi senjata-senjata rahasia kita dulu yang kita memang punya arhan lemparan ke dalam udah seperti corner gitu ya. Nah ini mungkin bisa direvisit lagi ya untuk laga-laga tertentu lah seenggaknya gitu mungkin yang akan membuat pendekatannya sangat fisikal sekali. Oke, thank you so much Mas Kurniawan atas waktunya. Siap. Udah berbagi diskusinya bersama tentunya penonton Football Morning Show. Kita sangat appreciate sekali seorang legenda bergabung di acara kita. Thank you so much Mas Kurniawan dan Siap. selamat Terima kasih banyak. menjalani kembali aktivitas Mas Kurniawan di pagi hari. Siap. Kita Terima kasih. semoga bisa tektokan lagi nanti untuk episode-episode berikutnya. Thank you so much Mas Kurniawan. Siap. Sehat-sehat selalu. Oke, thank you. Oke my friends, dan itu dia tadi sang legenda Timnas Indonesia Mas Kurniawan sudah memberikan insights-nya tentang bagaimana tanggapan terkait laga uji coba yang kemarin dijalankan atas Timnas Indonesia atas Lebanon. Dan sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya, tentunya kawan kita. Siapa lagi kalau bukan Nicholas Jackson. Nah, terkait kawan kita Nicholas Jackson itu ada sebuah revelations atau terungkaplah ini sebuah fakta yang disampaikan oleh mantan presiden kehormatan dari Bayern Munich, itu ada Uli Hoeneß, jika sebenarnya transfer yang dilakukan oleh Bayern Munich terhadap Nico Jackson ini tidak terlalu fantastis ya. Kita lihat dulu statement dari Uli Hoeneß. Dia menyampaikan jika loan fee atau mahar peminjaman untuk Nico Jackson dari Chelsea ke Bayern Munich yang katanya adalah rekor biaya loan terbesar selama ini sepanjang sejarah, ternyata itu tidaklah dilihat dari konteks yang utuh. Karena dari total 16,5 juta euro mahar peminjaman, 3 juta euronya itu sebenarnya itu dibayarkan oleh Nico Jackson dan agennya sendiri. Jadi realnya Bayern itu hanya mengeluarkan 13,5 juta euro gitu kurang lebih. Jadi nggak nyampe 16,5 juta euro. Dan ini kan klausa dari peminjaman Nico Jackson ini ada obligasi to buy dengan certain conditions. Nah, ternyata certain conditionsnya itu adalah Nico Jackson ini harus memainkan 40 pertandingan ya secara overall musim ini di Bayern jika obligasi to buy-nya itu akan otomatis bisa terjadi gitu. Jadi keharusan membeli dari Nico Jackson secara permanen itu baru akan tercipta jika pemain kawan kita ini main sebanyak 40 pertandingan. Kalian bisa bayangin nggak? Mungkin nggak dia main 40 pertandingan? Harry Kane berarti harus nggak main satu musim nih kawan kita nih Harry Kane. Atau dia jadi duet sama Harry Kane. Jadi ini agak sedikit agak sedikit sanksi lah gitu. Dan ya definitely ada kemungkinan kawan kita balik lagi ke Chelsea di musim depan kalau memang secara klausanya seperti itu. Dan Nico Jackson sendiri tetap excited sama transfer dia ke Bayern dan ini buat dia adalah fresh start, tantangan yang baru. Dan dia juga menyampaikan jika ketika dalam proses negosiasi dengan Bayern Munich dia secara khusus menelpon rekan senegaranya Sadio Mane untuk bertanya-tanya nih ya, kayak gimana nih tinggal di Bayern, ada nggak kurang lebih keterikatan yang bisa kita mainkan nih kawan gitu. Cemana ini makanannya asik nggak gitu. Cewek-cewek aman? Ah itu kan bisa jadi kan. Coba kita lihat dulu pernyataan dari Nico Jackson. Dia bilang, Sadio bukan hanya legenda Senegal, tapi juga sosok yang saya kagumi. Dia sudah membuka banyak pintu untuk kami para pemain Senegal. Dengan pencapaiannya, kami bertukar pesan saat mendiskusikan transfer saya ke Bayern. Ya, ini mungkin dilakukan juga kan sebenarnya ya selain ini adalah rekan sejawat, itu juga Sadio Mane ini kan juga memiliki pengalaman yang kurang enak sebenarnya di Bayern ketika dia berantem dengan Leroy Sané. Jadi fakta bahwasannya Sané tetap memberikan masukan yang positif bagi Jackson untuk menerima pinangan Bayern itu membuktikan jika Sadio Mane adalah pemain yang memang atau sosok yang memang dewasa gitu ya dalam memberikan masukan yang terbaik untuk orang yang mungkin penting bagi dia. Dan teranyar juga ada berita
dari Trabzonspor. Ini Trabzonspor tiba-tiba masuk radar semua orang karena kawan kita Onana resmi dipinjamkan ke situ. Dan yang mencengangkan ternyata gaji Onana, kawanku, itu naik 2 kali lipat dengan dipinjamkan ke Trabzonspor ya. Sebenarnya kan Onana ini menerima gaji sekitar 100.000 pound per pekan di Manchester United. Dengan gagalnya MU lolos ke Liga Champions pada musim ini, dia memiliki klausa untuk pemotongan gaji sebesar 25%. Berarti kurang lebih sekitar 75.000 lah dia per pekan jika bertahan di Man United. Yang terjadi adalah dengan pindah ke Turki, gajinya justru naik 2 kali lipat menjadi 200.000 pound. Berarti gajinya tuh sama mirip-mirip kayak Jadon Sancho. Tiba-tiba ya maulah dia gitu. Tak apa-apa lah kita main di liga yang bukan masuk top 4 selama gajiku naik 2 kali lipat gitu kan. Kemarin juga berkaitan sama permintaan naik gajinya dia kan ke Manchester United menjelang musim yang baru bergulir. Ya, Onana adalah Onana yang akan selalu kita cherish kehadirannya. Dan kita maju ke Liverpool sekarang, di mana breaking news kemarin, internal discussions yang gue baca di Athletic, jika kegagalan transfer Mark Guehi di penghujung deadline day kemarin akan tetap di make up oleh Liverpool untuk mengakselerate kemungkinan mendatangkan Mark Guehi secara free transfer pada musim depan. Nah ini ada beberapa tim yang tertarik untuk mendatangkan jasa Mark Guehi. Antara lain ada Inter Milan, Juventus, AC Milan, kemudian juga beberapa tim Liga Inggris, dan pastinya beberapa tim juga di Jerman. Nah, secara khusus memang sebenarnya Guehi itu sudah memilih Liverpool sebagai pelabuhan berikutnya di penghujung deadline day kemarin. Namun kita semua tahu opsi penggantinya memilih pergi ke West Ham, dan ini membuat level playing field-nya nih kembali sama karena tentunya sekarang semua klub berlomba-lomba ingin menawarkan gaji tertinggi untuk Mark Guehi untuk bisa memilih tim mereka. Kemudian ada faktor signing on fee. Dan yang membuat ini menjadi pelik adalah tim-tim yang berada di luar Inggris itu memiliki keunggulan ketimbang Liverpool. Kenapa? Karena tim-tim di luar Inggris itu bisa menegosiasikan pra-kontrak as early as January. Sementara Liverpool, karena dia sesama tim Inggris, baru bisa menegosiasikan kontrak itu setelah musim berakhir. Jadi ini berbeda teman-teman. Jadi tim yang akan berada dari Spanyol, Itali, Jerman itu punya keunggulan untuk bisa memulai negosiasi lebih cepat secara regulasi untuk bisa mendatangkan Mark Guehi secara permanen. Free transfer ya. Itu dia, apakah nanti Liverpool akan tetap bisa memiliki upper hand? Kita akan segera lihat seperti apa perkembangannya. Oke? Dan sekarang kita masuk ke Newcastle United, di mana rekan setim dari Alexander Isak membantah jika para rekan setimnya itu membenci sosok Isak ya. Jadi tidak ada tuh katanya adanya perpecahan atau ada yang bereaksi di ruang ganti, ada yang tersinggung, tuh nggak ada tuh, karena Emil Kraft itu membantah semua itu. Dia memberikan statement dalam jeda internasional kemarin saat membela timnas, itu menjelaskan jika banyak pemain Newcastle yang menginginkan Alexander Isak bertahan. Namun kami memahami bagaimana sepak bola bekerja, media menulis ruang ganti terbelah. Itu tidak benar. Kami sesama pemain saling mengerti, kami mendoakan yang terbaik. Seperti yang dikatakan oleh Anthony Elanga, semuanya santai. Tidak ada yang mengatakan hal yang buruk. Jadi ini sekaligus membantah jika ada dugaan salah satu pemain yang diduga itu adalah Bruno Gimares itu memiliki reaksi yang cukup keras dengan seperti apa Isak memperlakukan rekan setimnya dan klub dalam hal ini dianggap disrespect terhadap klub yang membayar dan mengontraknya ya. Dan itu yang berkali-kali disampaikan juga di media kan, oleh beberapa digoreng-goreng gitu kan. Dan Kraft itu membantah hal tersebut. Dan ini mungkin juga ada sedikit biasnya karena kan Kraft ini BFF-nya Isak di Newcastle United ya.
Oke, kita masuk ke Turki. Sekarang gue bahas Liga Turki. Anjay, kenapa? Karena presiden dari Fenerbahce baru saja mengeluarkan statement yang cukup kontroversial karena dia mereveal atau mengungkap alasannya memecat Jose Mourinho. Ya, ini agak panjang. Dia agak curhat. Ini dia berbicara ke Sport One, salah satu channel TV yang ada di Turki. Gue akan mencoba mengutip ya alasan dari Fenerbahce memecat Jose Mourinho. Dia bilang, kenapa kami melepas Mourinho? Itu adalah perpisahan yang pahit. Chemistry kami cocok, pencapaiannya adalah bukti. Bisa membawa Mourinho ke sini, ke Turki, sudah merupakan pencapaian besar. Namun, kami tahu ia pelatih defensif saat membawanya. Namun kami sepakat untuk bermain lebih dominan musim ini. Jadi setelah akhir musim kemarin, udah ada pembicaraan antara Ali Coach dan juga Mourinho untuk di musim keduanya ini tampil lebih ofensif lah, atau lebih dominan. Jadi di liga itu lo harus babat habis gitu. Nah, namun ya kami apa nih? Tereliminasi dari Benfica bukanlah sebuah masalah, tetapi cara tereliminasinya yang tidak bisa diterima. Sepak bola bertahan berhasil di Eropa, namun di Turki kami harus menghancurkan lawan. Kami selalu kesulitan bangkit saat tertinggal di setiap laga. Jadi ini mirip-mirip sama musim keduanya. Jadi periode kedua Mourinho melatih Chelsea. Saat dia punya skuad Fabregas jadi nomor 10, masih ada Eden Hazard, dan dia punya Diego Costa pada saat itu. Jadi PR-nya ketika itu di musim kedua, selain mempertahankan gelar, itu juga pengennya tampil lebih lebih indah lah sepak bolanya, itu lebih menyerang lah gitu. Dan ini yang seringkali di challenge oleh Jose Mourinho karena dia selalu mementingkan hasil ya, ketimbang permainan yang indah gitu. Dan itu yang harusnya lo paham ketika lo mengakuisisi seorang Jose Mourinho. Dan aduh, semoga bisa ketemu ya sama dia nih, orang bener-bener very very interesting profile, sangat-sangat kuat karakternya. Wah, bakal banyak banget cerita yang bisa digali dari dia. Oke, dan sekarang kita masuk ke Italia, di mana akhirnya manajer Galatasaray angkat bicara tentang kegagalan tim mereka merekrut Hakan Çalhanoğlu ya. Jadi menjawab pertanyaan dan derasnya desakan dari supporter Galatasaray, akhirnya Okan Buruk itu menjelaskan kenapa proses transfer Çalhanoğlu dari Inter Milan ke Galatasaray itu akhirnya gagal. Dia bilang, kami sangat menginginkan Çalhanoğlu, dia adalah penggemar Galatasaray. Kami mencoba lagi minggu lalu, tetapi Inter menolak menjual dan meminta 40-45 juta euro sebagai mahar transfer. Padahal Hakan sudah rela berkorban memotong gajinya untuk bergabung dengan kami. Nah, ini yang men-trigger alasannya kenapa akhirnya Çalhanoğlu itu gagal ke Galatasaray. Karena memang ya harga 45 juta euro untuk pemain seusia dia ya gak make sense sih sebenarnya. Begitupun dengan kondisi secara internal, kan dia dikabarkan juga cekcok ya sama Lautaro Martinez. Itu pasti sedikit banyak membuat tim-tim yang berminat itu berpikir untuk mengeluarkan angka sebesar itu gitu ya. Apalagi kalau pemainnya tuh tertarik dan fans dia dari lama gitu ya, definitely mereka pengen nurunin harganya. Jadi ya pasti ini permintaan yang ngadi-ngadi. Tapi at the same time kita harus respect kalau Inter Milan tidak ingin menjual gitu. Jadi ini harga buang lah ibaratnya. Kalau lo mau ya lo bayar segini, kalau enggak ya lo pemain gua nggak dijual, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke pernyataan yang cukup kontroversial disampaikan oleh Thomas Tuchel yang merupakan sekarang manajer dari timnas Inggris. Jika mereka akan kembali balik ke gaya permainan Inggris zaman dulu, yaitu kick and rush. Anjay. Ya, ini Tuchel mengisyaratkan Inggris akan kembali melatih long throw dan long ball, my friend. Jadi bersiap-siap lu sebagai fans Inggris mungkin akan melihat Inggris kembali ke era 90-an ya. Dimana dominan long ball, kick and rush ya. Atau kalian mungkin sebelum nonton Liam Delap, kalian coba cari di YouTube bapaknya dulu yang main, namanya Rory Delap dulu.
ya di Stoke ya. Lemparan ke dalamnya tuh lebih edan dari Arhan deh pokoknya. Jadi itu sering banget bikin situasi berbahaya. Nah, Thomas Tuchel sendiri bilang jika ada banyak perubahan radikal di sepak bola, ada masanya man marking, ada masanya perubahan dari zona marking ke man marking, ada masanya low block, ada masanya 3 back dan 4 back, tapi sekarang eranya long throw sudah kembali, eranya long ball dan keeper juga sudah kembali. Itu yang sempat gua bahas juga di beberapa episode kemarin sebagai in-depth, jika memang era long ball udah kembali, mulai dari keeper langsung ke striker, atau misalnya dari tren yang baru itu ya, dari kick off langsung dibuang bolanya ke area lawan dan lebih banyak main-main long ball. Dan itu juga ditebelin lagi sama dia bilang kami timnas Inggris tidak punya banyak waktu ya, ketika sudah masuk ke Piala Dunia hal-hal ini akan banyak bermanfaat. Kita akan mencoba long throw, long ball dari kiper, tidak hanya bermain umpan-umpan pendek. Nah, ini yang memang sekaligus menegaskan jika kawan kita ini pressured banget lah ya untuk bisa mendeliver hasil. Karena kan manajer yang dia gantikan, Gareth Southgate, itu kan selalu dengan capnya almost, hampir ya. Udah sampai final, gagal. Udah sampai semifinal, ya gagal gitu. Dan dia dilihat sebagai sosok Tuchel ini yang bisa membawa Inggris to the next step gitu ya. Berarti mungkin di eranya Brazil ketika dilatih Luis Felipe Scolari. Jadi ya Brazil dengan gaya bermain yang selalu indah, tiba-tiba main yang penting hasil, pragmatis pada saat itu, tapi at the end of the day ya juara dunia gitu. Nah, mungkin ini yang dibutuhkan untuk bisa membuat Inggris tuh get over the line. Ya kita lihat nanti seperti apa, apakah terlepas dari gaya permainan gak populer tapi ya semoga gelar bisa dihadirkan, ya tentunya tidak akan banyak protes dari fans. Tapi kalau nanti ternyata udah mah gaya mainnya kayak begini, gelar gak dapet juga, ya selesai Thomas Tuchel udah pasti dalam under seriously pressured ya. Dan sekarang kita masuk dulu ke AC Milan, di mana dia melepas 24 pemain ya dalam setahun. Ini edan banget revolusi yang terjadi di Milan. Gila, 24 pemain setahun cabut ya. Ini benar-benar major overhaul gitu. Dan pemain yang didatangkan itu baru 10 di bursa transfer. Ini berarti kalau ada 24 pemain yang lepas, berarti ada 24 kesalahan yang terjadi gitu selama ini. Coba kita lihat dulu siapa aja yang pemain-pemain yang dijual dan akhirnya mendatangkan total 157 juta euro dari penjualan yang di-triggered oleh Milan pada musim ini ya. Antara lain dari 24 pemain itu cuma 6 pemain yang dijual secara permanen. Sisanya mungkin di loan atau dilepas secara free ya. Yang mendatangkan significant revenue itu kurang lebih Tijani Reinders 55 juta euro, Malik Thiaw 35 juta euro, Theo Hernandez 25 juta euro. Tolong dong grafisnya Dan. Pierre Kalulu ke Juventus nih 14,3 juta euro, dan terakhir Emerson Royal 9 juta euro. Nah, ini untuk pemain yang dibeli itu cukup banyak nih teman-teman. Yang paling mahal adalah Christopher Nkunku 37 juta, Ardon Jashari 36, Samuel Ricci 23 juta euro, Connie De Winter 20 juta euro, Estupinan 17 juta euro, ATKame 10 juta, Rabiot 7 juta, dan Odugu 7 juta. Sisanya free nih gitu. Jadi kepergian dan kedatangan pemainnya cukup signifikan. Jadi kita lihat seperti apa, apakah ada turbulensi yang signifikan. Tapi 24 pemain dalam rentang waktu 1 tahun sih edan banyak banget gitu. Ya, itu dia episode kali ini. Semoga kalian menikmatinya, dan gue ingin ngingetin lagi buat kalian yang mau ikutan Clipper Competition masih bisa sampai besok ya. Sampai 2 hari lagi, 2 hari lagi kalian masih bisa partisipasi. Semua pemenang akan langsung kita transfer ya. Segampang itu, tinggal klip aja, share di TikTok sebanyak mungkin. Dan kita juga akan ada Clipper Competition untuk edisi Subaton. Oke? Akhir kata, selamat menikmati hari ini my friend, dan as always, have a lovely day.